Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Rusak jiwa anak itu bukan perceraian. Yang merusak jiwa anak adalah ketika ngelihat bapak ibunya saling menjatuhkan satu sama lain dan anaknya tahu, dengar dan lihat. Wah. Itu yang bikin anak hancur, yang bukan belum bercerai aja banyak lah yang kayak gitu. Ini kamu pernah nggak ini Kamu lagi sama bete, ini? kamu lagi bete, kamu Iya, diam. betul. Aku ngomong terus. Dulu. Terus dia bilang, bisa gak sih gue mau diem aja, dia bilang gitu. Terus, ya aku gak tahan dia diemin gini. Gue bilang gitu sambil mau nangis, udah mendingan kamu turun. Udah gue turun di pinggir jalan. Cerita real itu. Kalau gue dulu ada jeleknya ketika misalkan kesel sama orang tuh diemin gitu loh. Nah dia ngomong mulu. Aduh, gue bilang pusing nih. Kalau gue suka diam, habis itu kalau udah berapa lama baru ngobrol lagi baik lagi. Dia ngomong mulu. Turun. turun. Dan turun gue tinggal. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar mengabarkan dari dunia infotainment Indonesia. Media online masih dihebohkan dengan Mbak Embong gugat cerai sang istri Paula Verhoeven. Bahkan Mbak Embong menuduh sang istri Paula Verhoeven punya selingkuhan. Tidak hanya itu, Mbak Embong menuduh Paula Verhoeven menjadi simpanan dari sahabatnya sendiri. Beberapa waktu yang lalu, mantan dari Mbak Embong, Marshanda, membongkar sifat Mbak Embong. Marshanda mengaku trauma pernah jalan dengan Mbak Embong dan sebut Mbak Embong adalah sosok yang omong doang. Dan begini berita selengkapnya. Beberapa waktu yang lalu, media online dihebohkan dengan pengakuan dari Marshanda. Marshanda bersyukur tidak dinikahi oleh Mbak Embong. Bahkan Marshanda mengaku trauma pernah pacaran dengan sang aktor. Melansir dari media online, Mbak Embong secara mengejutkan mengajukan gugatan cerai terhadap sang istri Paula Verhoeven. Kini kehidupan masa lalu Mbak Embong dan Paula Verhoeven pun ramai dibicarakan. Mbak Embong dan Marshanda pernah memiliki hubungan romantis sebelum menikah dengan Paula Verhoeven. Ternyata perjalanan asmara Mbak Embong dengan Marshanda tidak berjalan mulus. Bahkan Marshanda mengaku bahwa ia paling trauma saat menjalin hubungan dengan Mbak Embong. Hal ini terungkap saat Marshanda menjadi bintang tamu di acara Rumpi yang dipandu oleh Feni Rose belum lama ini. Awalnya Feni Rose penasaran mengenai alasan Marshanda tidak pernah benar-benar percaya pada Mbak Embong. Marshanda kemudian mengakui bahwa ia memiliki insting yang kuat untuk membedakan antara orang yang serius dan hanya sekedar ngomong doang. Ya kelihatan kalau orang serius atau bercanda atau hanya ngomong doang, itu sudah sangat kelihatan. Begitu ungkap Marshanda. Kemudian Feni Rose menyinggung tentang trauma yang dialami Marshanda akibat hubungannya dengan Mbak Embong. Marshanda malah menyebut Mbak Embong sebagai mantan pacar yang paling membuatnya trauma. Dengan pengakuan tersebut praktis membuat heboh di jagat maya. Tidak ingin berlarut-larut, Marshanda kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut. Marshanda mengakui pernyataannya itu hanyalah lelucon. Sebenarnya Marshanda dan Mbak Embong pernah berpacaran pada tahun 2026. Sayangnya hubungan mereka berakhir sebelum akhirnya Mbak Embong menikahi Paula Verhoeven pada tahun 2018. Baru-baru ini Marshanda bongkar hal mengejutkan saat dirinya masih berpacaran dengan Mbak Embong. Hal itu bisa dilihat dalam tayangan akun Instagram @rumpigosip. Pada tayangan video tersebut, Marshanda mengaku pernah berantem dengan Mbak Embong saat masih pacaran. Saat pertengkaran berlangsung, Mbak Embong justru memilih untuk meninggalkan Marshanda di tepi jalan daripada menenangkannya. Di sisi lain, Mbak Embong memiliki alasan untuk meninggalkan mantan istri Ben Kasyafani tersebut di tepi jalan saat terlibat pertengkaran.
Menurut suami Paula Verhoeven itu, ia tidak dapat berargumen ketika merasa marah dan kesal dengan lawan bicaranya. Gue kalau kesel sama orang, gue demin. Nah dia kok ngomong mulu, jadi gue pusing. Begitu alasan Mbak Embong. Sontak unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Di antaranya adalah, sepertinya Mbak Im ini orangnya temperamental and gampang tersinggung. Kalau marah milih diemin orang yang bikin dia marah, tanpa tahu apa yang dia bikin marah. Rasa egonya tinggi. Pernah nemu orang begini, memang lebih baik tinggalkan aja daripada bikin dongkol dan sakit hati. Begitu tulis akun @charlie. Ada juga yang menuliskan, kelihatan kok si Mbak M ini egois. Kalau lihat konten di YouTube-nya, bisa orang nilai dia gimana. Dia bercanda sama Paula aja kelihatan. Begitu tulis dari akun @siska_zakia. Berarti Mbak M ini orangnya tegaan banget sama cewek. Ngeri ya. Begitu tulis akun @logibella. Cewek secantik Marshanda kayak gitu dituruni di jalan. Oh my god, kebagetan banget. Begitu tulis akun @sofiem. Diketahui bersama, Mbak Embong mendadak gugat cerai Paula Verhoeven. Mbak Embong bahkan sebut Paula telah selingkuh di belakangnya sampai memutuskan menggugat cerai. Salah satu alasan dibalik gugatan cerai Mbak Embong adalah dugaan bahwa Paula Verhoeven telah berselingkuh. Bahkan, Mbak Im menyebut Paula berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Mbak Embong juga menjelaskan bahwa dugaan perselingkuhan Paula telah terjadi sejak November tahun 2023. Mbak Embong akhirnya mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang pertama dijadwalkan berlangsung pada tanggal 23 Oktober tahun 2024. Nah, itulah kasih kabar dan dapat kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang benar-benar hiburan untuk semuanya. See you.